yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan Ramadan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan. Dan semoga amal kita diterima oleh Allah sehingga di bulan Ramadan kita menjadi orang yang minal aidin wal faizin, yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dan dengan pahala yang berlipat ganda. Kita dengan kitab Ramadaniyat, kita langsung saja membaca kitab Ramadaniyat. Kita sudah sampai kepada wa ba'dun nasi, sebagian orang yasumuna, berpuasa, ahyanan kadang-kadang sauman la maknalah, puasa yang tidak ada artinya. Puasa yang tidak ada artinya. La yada'una, mereka tidak meninggalkan. La yada'una, mereka tidak meninggalkan. Qaula zur, omongan yang berdusta. Omongan dusta. Ngomongnya enggak benar. Walal amal bih, kerjaannya juga begitu. Menunjukkan kalau dia adalah pelaku-pelaku dosa. Pelaku-pelaku kebohongan. Wa syahadatiz zuri, dan juga begitu. Wa syahadatiz zuri, saksi palsu, saksi dusta. Fala yakufuna an ghibatin, juga tidak mau menahan dari menggunjing. Wala an namimatin, dan juga tidak mau menahan dari ngadu domba. Hati-hati perkumpulan, apalagi hari ini sarananya luas. Kalau zaman dulu mungkin seorang ibu-ibu sambil mencari kutu, lalu berbincang tentang tetangga. Hari ini di rumah masing-masing, nggak bertemu pun bisa menggunjing dengan WhatsApp-nya. Dengan apa yang ia miliki dari alat-alat atau media, medsos. Jadi sarana untuk menggunjing, adu domba lebih banyak hari ini. Wala yaghudduna absarahum, dan nah ini lagi. Tidak menjaga mata mereka, tidak menutup mata mereka. Amma la yahillu, dari yang tidak halal. Dulu memang kalau melihat yang haram hanya di alam nyata, terbatas dari apa yang ia saksikan dengan matanya, di depannya. Akan tapi sekarang lebih luas lagi dengan adanya alam maya. Di bulan Ramadan tampak dia rajin puasa. Tapi ternyata diam-diam dibalik. Kekhusyuannya, ya, nggak keluar rumah seolah-olah. Akan tapi dia memuaskan matanya dengan kemaksiatan. Wala yudrikuna hikmata tasyri'is siyam, sehingga mereka tidak menjangkau, mengerti tentang hikmah, tujuan disyariatkannya puasa. Hikmahnya puasa banyak, diantaranya tentunya bukan sekedar menjalankan perintah lalu mendapatkan pahala, akan tapi membiasakan untuk menahan hawa nafsu. Nah, kalau kita belajar dari puasa itu sendiri kan menahan hawa nafsu. Dan harus kita sadari. Dan kejujuran juga harus kita sadari. Karena di rumah kita itu, di kulkas itu adalah es-es kita, buah-buah kita yang punya. Tapi kita tidak mau makannya di siang hari. Padahal kita yang punya, kita yang beli. Karena kejujuran di hadapan Allah. Sehingga bisa saja seorang hamba yang tidak punya kejujuran, tampak di depan keluarganya puasa, mungkin di kamarnya dia sudah menegak dengan bergelas-gelas air. Dusta. Mungkin.
Sehingga dari puasa ini harus kita belajar puasanya ini kejujuran yang harus kita hadirkan. Kemudian menghindar dari sesuatu yang bangkitkan hawa nafsu dan syahwat. Menahan diri daripada syahwat. Sehingga mengurangi makan sendiri, mengurangi syahwat. Akan tapi fisiknya dikurangi dari hal yang membangkitkan syahwat, tapi pikirannya dicekoi dengan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Dengan tontonan-tontonan. Bagaimana orang ini? Berarti tidak mengerti hikmah. Hikmah daripada puasa, tujuan daripada puasa. Illa annahum, hanya saja mereka itu hari ini, orang-orang seperti itu, hawwalu, merubah. Al-wajabati an-nahariyati, jadwal menu makan siang, ila wajabatil lailiyati faqat, kepada menu makan malam. Jadi makan siangnya diganti makan malam, begitu saja. Tidak ada yang berubah dari akhlaknya, perasaannya. Ini al-wajbah itu adalah sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu wajbah. Waha ana unabbihuka, waha ana, dan disinilah aku unabbihuka, mengingatkanmu. Wa iyaya, dan juga kepadaku sendiri. Ini yang nulis bihadhil mudzakkirati, dengan buku ini, dengan mudzakkirah pengingat ini. Linakuma, agar kita bisa bangkit. Wa nantahid, nakuma, berdiri dan bangkit. Unsyammir, menyingsingkan lengan baju. Istiqbali syahri Ramadhana, untuk menyambut bulan Ramadan. Hatta nasira, sehingga kita menjadi di bulan Ramadan ini, ma'ar Ramadan, dengan Ramadan, minal a'idina, termasuk orang yang kembali ilallahi, kepada Allah, bil maghfirati, dengan pengampunan, wal faizina, dan menjadi orang-orang yang beruntung, bithawabi, dengan pahala al-jazili yang besar, wa minal mutahabina, dan menjadi orang yang saling mencintai, wa mutazawirina, saling kunjung mengunjungi, wal mutajalisina, senang duduk bersama, wal mutabadilina, saling memberi fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, wa minal marzukina bi ru'yatillahi, dan kelak mendapatkan rizki untuk bisa melihat Allah di surga, wal ijtima'i, mendapatkan rizki untuk bisa berkumpul bi Sayyidina Muhammad fil jannati, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati, di surga. Wastakhdamtu, dan aku menggunakan, aku menggunakan fi hadhil mudzakkirati, dalam buku ini, khitab al-ukhuwati, khitab, cara dialek yang menampakkan keakraban persaudaraan. Berbinjangan, biqauli, lalu dengan perkataanku, ayyuhal akh, wahai saudaraku, agar sadar bahwa di antara kita adalah saudara. Oh ya akhi, atau wahai saudaraku. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Maka fa aslihu, damaikanlah, baina akhwaikum, di antara saudaramu. Damaikan, artinya jadilah kau juru damai di antara mereka, jangan mecah belah, akan tapi jadilah engkau perekat, pemersatu di antara mereka. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Mana? Takut yang mana patuh melanggar, patuh pada perintah, dan takut menghindar dari melanggar. Itu takwa. La'allakum turhamun, niscaya Allah akan berikan kasih sayang kepadamu jika engkau bertakwa kepada Allah. Wali anna li maqsadan, dan kami punya maksud, aku punya maksud dengan mengucapkan kalimat ya akhi. Punya maksud. Sehingga bukan sekedar buku ditulis lalu terpisah antara pembaca dan penulis. Tapi aku ingin menyambungkan di sini dengan kalimat ya akhi, sehingga yang membaca pun sadar kalau saat itu lagi berdialog, lagi ngobrol dengan yang menulis. Aku punya maksud alian yang tinggi, wasamian, luhur tinggi. Wawa, apa itu? Al-istish'ar, kami punya maksud. Dalam membaca buku ini, kami ingin bahwasanya semua yang membaca merasa biqurbis silatil qalbiyati, ada kedekatan sambung hati. Baini wa bainaka, antara aku dan denganmu wahai yang membaca. Wa aidan, dan juga aqsidu, aku menghendaki hayawiyatul hiwari, hidupnya satu dialog. Jadi hidup, bukan sekedar kamu baca ini, tapi merasa, aku lagi berbicara denganmu. Wal mukhatabati,
ngobrol. Faka'anni amamaka wa ka'annaka amami. Sehingga seolah-olah kita ini berhadapan. Kalau seandainya semua bawa buku masing-masing, ke rumah masing-masing membaca, seolah kita berhadapan. Wa ma'adzalika kullihi, dan pun demikian, wa ma'adzalika, dan demikian, dan dengan itu semuanya. Fa inni, sesungguhnya aku lamma khatabtuka, tatkala aku mengajakmu bicara, lamma tatkala khatabtu, aku berbicara ka denganmu, fi hadzal mudzakkirati, di dalam mudzakkirah ini, ja'altu, aku telah menjadikan nafsi, diriku sendiri yang nulis itu, ma'aka, denganmu, jajar minal mukhatabina, dari orang-orang yang aku ajak bicara. Di saat aku ngajak bicara kepadamu, sesungguhnya aku juga ngajak bicara kepada diriku sendiri, karena diriku telah aku letakkan di barisan pertama yang mendengar omonganku ini. Minal mukhatabin, orang yang aku ajak bicara, diriku aku ajak jadikan orang yang aku ajak bicara, supaya aku tidak nasihati orang lain, lalu aku tidak menasihati diriku sendiri. Maka jika aku menasihatimu, maka aku pun telah aku nasihati, karena aku telah letakkan diriku di jajaranmu, dijejer denganmu. Wal mustafidina, termasuk aku mengambil faedah. Allahul musta'an, hanya Allah lah tempat untuk mencari pertolongan. Bab selanjutnya, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang merindu kebaikan, bersegeralah menghadap, majulah wahai orang senang kebaikan. Ayuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, inna syahra ramadhana, sesungguhnya bulan Ramadan al-mubarakah yang penuh berkah itu adalah syahrut ta'ati, bulan untuk melakukan ketaatan, wal ibadati, dan ibadah, wal khairi, dan kebaikan, wal barakati, dan penuh keberkahan. Kama ja'a fil hadithi syarifi, seperti datang dalam suatu hadis yang mulia, alladzi rawahu an-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu, kepada Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum, ata telah datang, kum kepadamu, ata telah tiba, kum kepada kalian. Siapa yang datang? Ramadhanu, Ramadan. Yang ia adalah syahrun mubarakun, adalah bulan yang penuh berkah. Faradha, telah mewajibkan Allahu, Allah Azza maha mulia, wa Jalla maha agung. Allah telah mewajibkan alaikum, atas kalian semua. Mewajibkan apa? Apa yang diwajibkan? Wajibkan siyamahu, untuk puasa di bulan Ramadan. Tuftah, dibuka. Tuftah, dibuka, fihi, di bulan Ramadan. Apa yang dibuka? Abwabus sama'i, pintu langit. Maknanya pintu doa, artinya doa dikabul. Pintu langit dibuka, artinya pengkabulan doa. Wa tughlaqu, dan ditutup, bihi, fihi, di bulan Ramadan, abwabul jahim, pintu neraka jahannam, pintu jahim, pintu neraka. Jadi pintu neraka ditutup. Wa tughallu, dan dibelenggu, fihi, di bulan Ramadan, maradatus syayatina, setan-setan yang membangkang dengan kejahatannya. Setan-setan saja, sudah jahat disifati jahat, jahatnya jahat. Makna daripada pintu surga dibuka. Dan pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Sebagian para ulama membiarkan maknanya asli. Benar maknanya, enggak pakai takwil, enggak pakai penafsiran. Ya sudah, pintu surga dibuka. Dan malaikat dibelenggu beneran. Dibelenggu malaikat, setan dibelenggu. Ini pendapat yang pertama mengatakan dibelenggu beneran. Sehingga setan tidak bisa berkiprah, tidak bisa berbuat. Lalu bagaimana? Lah kok ada orang masih berbuat jahat dan sebagainya. Maka orang saat itu bukan berbuat jahat karena diganggu oleh setan. Akan tapi setan sudah titip pesan ke hawa nafsunya jauh-jauh hari. Kebiasaan buruk yang dilakukan terus melekat pada dirinya, sehingga seruan hawa nafsunya yang dikatakan akhdath min sab'ina syaitana, yang dikatakan hawa nafsu lebih kecil daripada 70 setan, itu yang menggoda orang di bulan puasa untuk melakukan kehinaan, bukan karena bisikan setan, bukan karena godakan setan. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya belenggu untuk setan dibelenggu beneran. Akan tapi sebagian memaknai para ulama, makna dibelenggu setan adalah kesempatan setan menggoda itu adalah berkurang.
Kenapa? Suasana ibadah ini terwujud. Kalau orang mau sholat 5 rakaat saja dalam hari-hari biasa itu gampang oleh setan dibilangi, capek besok aja deh. Langsung gak sholat 5 rakaat. Tapi kalau sudah bulan Ramadan semua berbondong-bondong ke masjid sholat raweh. Setan mau menghalangi sudah gak bisa. Sehingga kalau gak bisa berarti seperti terbelenggu. Karena nggak bisa menggoda. Godaan setan nggak selalu luasa di saat di luar Ramadan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Lillahi fihi, Allah mempunyai di bulan Ramadan tersebut lailatun, satu malam. Khairun, lebih bagus min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Ada malam 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dihalangi dari segala kebaikan. Artinya, yang tidak dirindukan untuk menyambut Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang dari segala kebaikan. Orang celaka. Maka rindukan diri untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dengan berusaha dan berusaha. Jika bisa sepanjang Ramadan kita menunggu. Kalau tidak, paling tidak ya 10 yang kedua dan ketiga. Kalau paling tidak bisa adalah 10 akhir bulan Ramadan. Fa'aqbil, maka menghadaplah, menujulah fihi, di bulan Ramadan, ala kulli khairin, kepada segala kebaikan. Maka di bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan pahala, maka aqbil, menghadapkanlah dirimu, hadapkan dirimu, menghadaplah engkau, hai hamba Allah, fihi, di bulan Ramadan. Menghadap kemana? Menghadap, melakukan ala kulli khairin, segala bentuk kebaikan. Wajtahidan, berusahalah. Wasabik, dan berlombalah. Wasari', bersegeralah. Ila fi'lil hasanati, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Taliban, dengan mengharap ma'indallahi, apa yang ada pada Allah, minat thawabi, dari pahala al-azimi, yang agung. Wal yakun, dan hendaklah dzalika, yang demikian itu, semangatmu, bergegasmu, berlomba-lombamu, itu hendaknya dzalika, yang demikian itu bukan sekadar di saat masuk Ramadan. Min qabli Ramadhan, sebelum Ramadan sudah tampak berlomba-lomba. Bil istidadi, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari membuat program, agenda, rencana, kemudian juga menyempurnakan perabot-perabot, alat-alat untuk beribadah. Kemudian wa min awwali lailati Ramadhan bil amali, kemudian di saat masuk awal Ramadan segera mengamalkan yang sudah direncanakan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan merencanakan, masuk Ramadan di saat mulai masuk Ramadan mulai mengamalkan itu semua. Waqad qala Rasulullah, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, jika ada awwalul lailatin, jika ada awal malam min syahri Ramadan, di malam Ramadan. Kalau sudah datang awal Ramadan itu, sufidat, telah dibelenggu asyayatinu, syaitan. Dengan dua makna tadi, dibelenggu beneran, ada yang mengatakan makna dibelenggu artinya kiprah syaitan tidak sedahsyat di saat di luar Ramadan. Wa maradatul jinni, dan jin-jin yang jahat yang biasa mengganggu di bulan Ramadan sudah tidak lagi. Wa ghuliqat ababun nari, dan ditutup, apa yang ditutup? Abwabun nari, pintu neraka. Pintu neraka ditutup, maknanya apa? Maksiat tidak semudah di luar Ramadan. Kalau Ramadan ini adalah kemaksiatan berkurang. Orang merasa Ramadan, mau bermaksiat, ini Ramadan, yang kalau ingin bermaksiat, ini Ramadan. Maka sungguh celaka jika ketahui Ramadan waktu maksiat biasa saja, karena enggak penting Ramadan. Na'udzubillah. Tapi kalau masih ada penghargaan, penghormatan kepada syiar Ramadan, di saat dia mau bermaksiat lalu ingat Ramadan lalu terhenti, maka dia orang beruntung. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka sama sekali pintu neraka tersebut. Artinya, mufutihat abwabul jannati, dan dibuka pintu surga. Falam yukhlaq minha babun, falam yukhlaq, dan tidak ditutup minha, dari pintu-pintu tersebut, babun, satu pintu pun tidak ada yang ditutup. Wa yunadi, dan telah memanggil, wa yunadi, dan memanggil munadin, penyeru. Allah memerintahkan penyeru dari malaikat. Bahkan sebagian menafsiri Allah sendiri memanggil. Dengan cara Allah tahu, dan nanti kita akan melihat, mendengar. Ya baghiyal khairi, wahai orang yang senang kebaikan. Aqbil, bergegaslah menuju kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri, dan orang yang senang melakukan kejahatan. Aqsir, berhentilah, ini bulan Ramadan.
Walillahi dan bagi Allah utaqa'u, Allah mempunyai orang-orang yang dimerdekakan, Allah mempunyai hamba-hamba yang dimerdekakan minan nari dari api neraka. Semoga kita golongan yang dimerdekakan, dibebaskan Allah dari api neraka. Wadzalika kulla lailatin, yang demikian itu terjadi, wadzalika kulla lailatin, itu setiap malam, al-hadis. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Ayo pastikan kita menyambut itu semuanya. Kita beribadah, tingkatkan. Termasuk murajaah dengan niat untuk menghidupkan Ramadan dengan baca buku-buku pelajaran. Fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan wa yunadi munadin wa yunadi, dan menyeru munadin, menyeru dari Allah, bisa saja malaikat, bisa saja Allah langsung. Kulla lailatin, setiap malam, ya talibal khair, wahai pencari kebaikan, halumma, lanjutkan. Wa ya talibasy syarri, wahai orang yang biasa mencari kejelekan, amsik, hentikan. Amsik, hentikan, rawahu Nasa'i. Istajib, sambutlah ya akhi, wahai saudaraku, al-habibu yang tercinta, sambut itu seruan, sambut itu seruan. Kalau biasa maksiat, ayo berhenti, ini Ramadan. Yang dengan kebaikan, tingkatkan kebaikanmu karena ini Ramadan. Sambutlah wahai saudaraku tercinta, lihadzal munadi, kepada penyeru kebaikan ini, kullallailatin, setiap malam. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah fi antuqaddima li akhiratika, untuk kau mempersiapkan, menyodorkan untuk akhiratmu. Hendaknya kau bersungguh-sungguh mempersiapkan untuk akhiratmu. A'malan, amal salihatan yang baik. Fa innal umra qalilun, umur sedikit. Allah, umur sedikit. Kemarin ada dengan kita, sekarang sudah enggak ada. Umur kita pendek. Semoga Allah manjangkan umur kita dengan ketaatan kepada Allah dan kesehatan. Wa idza jaa, dan jika telah tiba al-ajalu, waktu atau ajal, waktu mati, fala yustakharu, tidak mungkin diakhirkan, ditunda. Fala yustakharu. Wa innaka, dan sungguhnya engkau la ta'lamu, dan engkau tidak tahu. Semua sadar ini. Sesungguhnya engkau la ta'lamu, hal apakah sata'ishu ila Ramadan al-muqbili, apa engkau akan hidup sampai Ramadan yang akan datang? Ayo, siapa yang bisa menjamin? Amla, atau tidak? Kamu tahu, kalau kamu tidak tahu apakah bakal hidup sampai Ramadan yang akan datang atau tidak? Atalallahu umri wa umraka fit ta'ati wal afiyati. Semoga Allah menganjangkan umurku dan umurmu dalam ketaatan dan kesehatan. Fasyammir, sing-singkan, an sa'idil jiddi, lengan bajumu. Singinkan an sa'id, lengan. Jiddi, kesungguhan. Sing-singkan itu. Sing-singkan lengan baju. Jadi istilah di Indonesia sudah pakai menyingsingkan lengan baju, itu maksudnya mau kerja keras. Ya, mau ngapain? Sing-singkan lengan baju. Dalam bahasa Arab ada syammir sa'idal jiddi. Syammir, sing-singkan. Lengan, baju, kesungguhan. Maksudnya, ayo bersungguh-sungguh. Mana tadi? Fitaqarrubi, dalam mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, biqiraatil Qur'ani, dengan membaca Al-Qur'an, wat tasbihi, dan membaca tasbih, wat tahlil, dan tahlil, subhanallah, dan la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, wa du'ai, dan doa, was sadaqati, dan sedekah. Dan juga jangan lupa wal amri bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, wan nahyi anil munkari, menghentikan kemungkaran, wasilatil arhami, dan wasilatil arhami, sambung silaturahmi. Sanak kerabatmu, sambung. Wa ta'limin nasil khaira, dan wa ta'limin nasi, mengajarkan kepada manusia, mengajarkan apa? Al khaira, kebaikan. Wa islahil qalbi, dan membenahi hati. Wal lisani, lisan. Wal jawarihi, dan anggota tubuh. Koreksi, introspeksi. Koreksi diri, introspeksi, agar lisan kita benar, hati kita benar, dan anggota tubuh kita benar. Wal inkhirat fi ta'limil Qur'an, wal inkhirat fi talabil ilmi, dan hendaknya kita menyibukkan diri menuntut ilmu. Menyibukkan diri fi talabil ilmi, menuntut ilmu, kayak begini nih. Wal ijtihadi fi da'wati ila Allah, dan bersungguh-sungguh dalam mengajak kebaikan, mengajak kepada Allah, doa dakwah. Wassa'i, dan berusaha. Fi nashri sunnatin nabi, menyebarkan sunnah Nabi SAW. Fi ta'limil Qur'an, mengajarkan Al-Quran Al-Karim yang mulia.
wa ta'allumihi dan mengajar, mempelajarinya, belajar. Kalau Al-Quran tidak ada batasnya. Enggak ada orang alim sampai enggak butuh Al-Quran. Dan ternyata orang semakin alim semakin perlu kepada Al-Quran. Begitu luasnya Al-Quran. Sehingga jika satu orang baca satu ayat hari ini faham, besok membaca lagi dengan renungan dia akan faham, dan ternyata faham yang faham esok hari adalah bukan faham yang kemarin. Dan jika dia membaca ketiga dengan renungan, dia akan menemukan pemahaman yang ketiga, bukan pemahaman yang pertama dan kedua. Ini satu orang sama. Bahkan apalagi satu orang dengan orang yang lain kadang baca ayat yang sama, pemahaman yang Allah berikan berbeda-beda. Dan begitu seterusnya, begitu luasnya Al-Quran. Buat belajar fima yanfa'un nasa, dan yang bermanfaat untuk manusia. Belajar apa saja dan mengajar apa saja yang bermanfaat untuk orang. Waqad qala Rasulullah telah bersabda bagi Nabi SAW, wa khairun nasi anfa'uhum lin nasi, sebaik-baik manusia yang paling baik untuk manusia. Rawahu Tabrani fil Awsat. Wa rawail Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridai anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu, semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Dan pelipat gandaan ini ada hitungannya. Satu kebaikan asyru amthaliha, al-hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah, dengan Allah itu mudah. Satu kebaikan yang kita lakukan ternyata Allah beri 10 balasan. Sampai dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700. Allah Maha Kasih. Qala Allah Azza wa Jalla, dan Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Enggak pakai hitungan begitu kalau puasa. Semua amal kan dilipat gandakan hitungannya 10 sampai 700. Illa shauma, kecuali puasa. Wa innahu li, karena dia puasa demiku, maksudnya sangat spesial untukku. Ibadah puasa dianggap ibadah spesial, dan memang bagaimana tidak spesial, betul-betul dituntut kejujuran yang panjang kisahnya. Sholat berapa menit? Orang menahan berbohong dalam tempo yang singkat 4 rakaat sangat mungkin. Tapi ini waktu yang panjang, puasa berat. Dan kalau bukan karena Allah, wah dia nggak ada yang benar puasanya. Masuk kamar 2 piring habis. Bukan kan? Biasanya. Nggak tahu kenal Allah. Dan itu terjadi. Jadi menyedihkan, suatu ketika ada pengaduan suatu pertanyaan. Seorang ibu yang jualan nasi, dia ingin tobat tapi belum mampu. Karena apa? Dia sangat butuhkan nafkah. Sehingga dijualan di siang hari bulan Ramadan. Ya kami katakan tidak boleh. Tapi dia ingin berhenti dan bertobat. Tapi di balik dia bercerita itu ada satu cerita yang membuat lebih sedih lagi. Dan dia berkata, dan di saat Ramadan orang yang makan kesini lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kenapa? Banyak orang-orang di rumah mengaku puasa akan tapi pergi makan di luar. Ini yang terjadi. Mungkin tidak enak dengan istri yang ngomong ikut puasa, dengan anak ikut puasa, tapi makan di luar. Ya, sudah tidak jujur dengan Allah. Makanya puasa itu spesial untuk Allah. Tadi air di kulkas kita milik kita. Istri-istrinya halal, tapi di Ramadan tidak digauli. Kenapa? Tidak boleh, karena Allah. Fa innahu li, untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang membalas dengan balasan spesial khusus. Kalau yang lain 10 kali lipat sampai 700, kalau puasa terserah kamu minta berapa akan aku kasih. Itu kurang lebihnya. Pahala yang berlipat-lipat, tidak ada batasnya. Kenapa ya ta'u syahwatahu? Karena dia telah menjauhi syahwatnya. Dia punya istri yang halal, tapi enggak mau menggauli istrinya siang Ramadan. Wa ta'amahu, dia juga punya banyak makan di rumahnya, enggak makan di siang Ramadan. Min ajli, demi aku, karena aku. Maka perlu aku kasih penghargaan dengan pahala yang berlipat-lipat. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada 2 kesenangan, kegembiraan. Orang puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, senang waktu buka. Semuanya senang, tua muda senang kalau buka. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang di saat bertemu dengan Tuhannya nanti dengan pahala yang berlipat-lipat. Rawasyaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah. Dan juga meriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ada hadis lain. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Man shoma barang siapa berpuasa. Ramadhan di bulan Ramadan. Imanan karena iman. Karena tuntutan iman. Karena kesadaran akan keimanannya. Wa ihtisaban dan mengharap kebaikan dari Allah. Jadi memang lillahi ta'ala karena Allah. Orang yang berpuasa seperti itu, ghufira lahu maka ghufira diampuni lahu bagi orang tersebut. Ma taqaddama dari yang telah lalu min dambi dari dosanya. Penghapus dosa yang lalu. Sebab pengampunan dosa. Kulluna, semua dari kita ini. Tanpa terkecuali. Kecuali yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus. Kulluna, semua dari kita. Jadzabatnal ma'asi. Ditarik kita oleh kemaksiatan. Setiap saat ditarik kita oleh kemaksiatan. Maksudnya kita diseret untuk melakukan kemaksiatan. Oleh kemaksiatan sendiri. Wal munkarat dan kemungkaran. Qabla Ramadan, sebelum Ramadan tiba. Lihat apa? Dengan mata kita, dengan lisan kita, syahwat kita, macam-macam kemaksiatan. Illa man rahimahullahu, kecuali orang yang diberi kasih sayang oleh Allah terjaga dia. Ada yang hamba terjaga. Matanya susah melihat yang haram, lisannya susah berucap yang haram, syahwatnya susah dilabaskan yang haram. Dijaga oleh Allah. Mahfudun. Biarpun bukan maksumun. Mahfudun, terjaga. Al-uliya. Pada kekasih Allah. Terjaga matanya, terjaga lisannya. Ada. Cuman kebanyakan tidak seperti itu. Faya man zallat qadamuhu, wahai orang yang kepleset. Lalu melakukan kemaksiatan. Fa waqa'a fil mukhalafati, lalu terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Lewat. Illa man rahimahullah, kecuali yang orang mendapatkan kasih sayang. Wa sadaqa fina, dan telah benar. Telah benar fina, tentang kami, apa itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Nabi. Telah benar apa yang disabdakan Nabi tentang kita. Nabi pernah menyebut tentang kita. Kita, apa itu? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pelaku salah. Melakukan kesalahan. Khata'. Coba, semua dari kita melakukan kesalahan. Jangan sampai ada yang berkata, wah, aku tidak salah. Hati-hati. Ya kesalahannya tidak sadar kalau dia bersalah. Ya salah berat malah dia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Bergegas untuk menuju taubat. Wa zaman zallat qadamuhu, wahai orang-orang yang kepleset kakinya lalu melakukan kemaksiatan fil mukhalafati, dalam kemaksiatan pelanggaran. Ha huwa syahrut tuhri, ini adalah bulan mensucikan diri. Ha huwa syahrul rahmati, ini bulan kasih sayang. Allah berikan kasih sayang hambanya. Ha huwa syahrul maghfirati, ini adalah hari pengampunan. Allah berikan pengampunan kepada hambanya. Wa hal sami'ta, apakah kau sudah dengar hai hamba Allah? Qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin, celakalah orang. Celakalah orang, rahima anfu rajulin. Rahima anfu rajulin, kalau makna aslinya kemarin kita sebutkan, tersungkurlah hidungnya ke tanah. Maksudnya celakalah orang tersebut. Rahima, tersungkur. Anfu rajulin, tersungkur ke tanah. Anfu rajulin, hidungnya seseorang, maksudnya nyungsep. Celakalah orang tersebut. Siapakah dia? Rajulun, seorang laki-laki. Dakhala, yang masuk alaihi Ramadhanu. Ramadan telah datang kepadanya. Ramadan datang kepadanya, masuk kepadanya Ramadan tumman salah, sampai Ramadan pergi lagi, datang dan pergi. Qabla yughfar lahu, sebelum diampuni dosanya. Artinya apa? Dia bertemu Ramadan tapi belum diampuni dosanya oleh Allah, dan tidak terjadi yang demikian kecuali karena kekurangan ajaran dianya, tidak memanfaatkan Ramadan untuk kebaikan. Kerasnya dia, kebodohannya dia. Sudah tahu ada bulan diskon, nggak mau dia datang. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Alam yakni. Alam yakni, apakah belum datang waktunya? Alam yakni. Ya, alam yakni lilladzina amanu an tahsya, aku belum niti alam yakni. Alam yakni, apakah belum alam yakti waktu. Alam yakni, apakah belum tiba waktunya lil asi, bagi orang bermaksiat. Ya, ini dari kata an, diambil dari Al-Quran. Alam yakni lilladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal. Alam yakni, apakah belum datang waktunya
Lil asi bagi orang-orang melakukan kemaksiatan. Hei sadari diri masing-masing yang pernah bermaksiat. Alam yakni apakah belum datang waktunya bagi orang bermaksiat ayastaliha untuk berdamai ma'a rabbih dengan Tuhannya ta'ala mahuluhur Allah. Wa yatubu ilaihi kemudian bertobat ilaihi kepada Allah taubatan shadiqatan tobat yang sungguh nasuhan yang benar tulus. Qabla ayyaqa sebelum datang sebelum terjatuh dia fi siyaqil mauti di dalam kematian mendekat sebelum tergiring dalam kematian sebelum dia menuju ambang kematian jurang kematian wal ghargharati dan ghargharah. Ghargharah itu adalah di saat nyawa sampai tenggorokan ghargharah. Kalau sudah sampai ghargharah, nyawa sampai di sini enggak diampuni. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum dia yugharghir sekarat nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan lalu mengatakan tobat enggak diterima oleh Allah. Lianna taubata inda dzalika la tanfa'u lianna taubata sesungguhnya tobat inda dzalika saat itu saat sudah nyawa sampai tenggorokan la tanfa'u enggak berguna. Dua saat Allah tidak menerima taubat hambanya. Yang pertama adalah di saat kiamat suhra sampai kiamat mau tiba ke kita. Kiamat suhra yaitu kematian. Waktu ghargharah. Yang kedua adalah tidak diterima taubat kita di saat matahari sudah terbit dari barat. Sebab semua orang akan tobat. Bagaimana tidak tobat? Ketakutan biarpun yang biasa maksiat, kafir semuanya. Nanti itu raja-raja jahat, raja zalim semuanya itu waktu matahari terbit dari barat langsung tobat. Kembali kepada Allah. Tapi sudah ditutup pintu tobat. Coba bagaimana enggak tobat? Ngelihat kejadian alam yang dahsyat. Matahari terbit dari barat. Guncang dunia ini. Semuanya tobat tapi tidak berguna. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu tidaklah tobat itu berguna lil ladzina ya'maluna sayyiati bagi pelaku-pelaku kejelekan dosa hatta idza hadara ahadahumul mautu sehingga tatkala datang kepadanya kematian sudah nyawa di tenggorokan. Qala inni tubtul ana kemudian dia berkata, "Inni sesungguhnya aku tubtu tobat siapa aku? Aku telah tobat al-ana sekarang." Walal ladzina yamutuna wa hum kufarun dan orang yang mati dalam keadaan kafir tidak berguna tobatnya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima ulaika mereka itu a'tadna telah kami persiapkan lahum untuk mereka apa yang disiapkan adzaban siksa aliman yang pedih. Nisa. Fasari'u maka bergegaslah kalian hei hamba-hamba Allah ila maghfiratin kepada pengampunan minallahi dari Allah bitaubatin shadiqatin dengan tobat yang benar. Waqad qala Allah taala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman tubu kembalilah tobatlah ilallahi kepada Allah taubatan nasuha dengan tobat yang tulus. Asa rabbukum niscaya Allah akan yukaffira ankum mengampuni dosamu sayyiatikum kesalahan-kesalahanmu wa yudkhilakum dan akan masukkan kalian jannatin surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar sungai-sungai. Maksudnya apa? Lihat. Surga ternyata juga diberikan kepada pendosa. Tapi pendosa yang kayak gimana? Yang bertobat. Bukan saja kepada orang-orang baik. Pendosa-pendosa pun mendapatkan surga dengan catatan dia tobat. Maka bergegaslah untuk tobat. Hei hamba Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan dosa belum diampuni. Maka dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita hidup di dunia. Maka dosa akan kita lihat di saat berada di alam barzah dan nanti di akhirat. Tapi semua dosa yang telah diampuni Allah saat kita di dunia tidak akan kita lihat lagi di alam barzah dan juga nanti di akhirat. Wal takun dan hendaknya tobatmu itu. Wal takun dan hendaknya tobatmu itu khalisatan murni. Benar-benar tulus liwajhillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillahi karena Allah taala maha luhur Allah. Fi min jami'idz dzunubi dari semua dosa-dosa. Wa aqbil menghadaplah Allah kepada Allah khaifan minhu dengan rasa takut hukuman Allah, rajian minhu mengharap rahmat Allah, muhibban lahu mencintai Allah untuk bisa melakukan kebaikan dan kepatuhan dan ketaatan. Amilan menjalankan bi amrihi perintah Allah, muntahiyan menghentikan an nahyi dari perintah dari larangan Allah. Ayo. Waqad qala Rasulullah telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu orang yang bertobat minadz dzambi dari dosa
kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Rawahu Ibnu Majah. Bal innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayubaddil, unik. Pendosa yang katanya dosa, innallaha, sungguhnya Allah sayubaddil, akan mengganti sayyiatit taibi, kesalahan-kesalahan orang yang tobat, bihasanatin, jadi kebaikan. Karena tobat itu ibadah yang dahsyat, sehingga dosanya berubah menjadi kebaikan. Lalu enak sekali dengan Allah. Maka jangan menunda tobat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin, itulah mereka-mereka yang bertobat telah Allah ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kanallahu, dan ada Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha pengasih. Fakul, katakan, bisidqil lisani, dengan ketulusan lisanmu, wa huduril qalbi, dan kesadaran hatimu. Ayo sekarang ucapkan dengan tulus, Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah Rabbi, Tuhanku. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar terbaik adalah ini, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta, Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah Rabbi, Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku berusaha untuk menjalankan yang semestinya aku lakukan dari perjanjian Islamku. Melakukan ahdik, kan kita diwajibkan sholat, melakukan kewajiban yang banyak, menjauhi yang haram. Ini adalah seperti perjanjian kita dengan Allah. Selagi masuk Islam apa? Tidak boleh melakukan ini dan harus melakukan itu. Perjanjian. Wa wa'dika, dan aku juga masih ingin menepati dengan janjiku. Mastata'ku, janjiku untuk patuh. Mastata'u, semampuku. Akhirnya gini, ya Allah engkau Tuhanku, aku adalah hambaku, dan aku akan berusaha untuk menepati janjiku. Janji patuh, janji menjauhi kemaksiatan. Aku berusaha, mastata'u, semampuku. Kita berusaha. Pun demikian masih kadang teledor, melakukan kewajiban masih kurang, maksiat kadang kita lakukan. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. A'udzu, aku berlindung bika kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari kejahatan apa yang aku lakukan. Aku berlindung dari kejahatan-kejahatan yang pernah aku lakukan. Maksudnya jauhkan aku dari kejahatan-kejahatan yang pernah aku lakukan, sehingga aku tidak melakukan lagi. Abu ulaka, aku kembali kepadamu ya Allah sekarang. Binikmatika alayya, dengan karuniamu yang kau berikan kepada kami. Seorang hamba tidak akan kembali kepada Allah kecuali karunia Allah. Diberi kesadaran lalu diberi tobat. Wa abu laka bidzambi, dan aku pun ternyata kembali kepadamu dengan membawa dosa ya Allah. Dulu bersih ya Allah, kau hadirkan kami di muka bumi tanpa dosa. Sekarang aku akan kembali kepadamu dengan dosa-dosaku ya Allah. Jadi menyadari dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru, tidak akan mengampuni dzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Riwayat Imam Bukhari. Hukia, dikisahkan, anna Harun ar-Rasyid, ada Khalifah Harun ar-Rasyid, lamma nama, tatkala terbaring, ala firashil mauti, di ranjang kematiannya, sakit yang mau mati, di atas ranjang kematiannya, maka ia menangis. Wa qala li ikhwanihi, dia berkata kepada saudara-saudaranya, berkata bagaimana? Uridu an ara qabri, aku dengar kau sudah menyiapkan kuburan buatku, aku pengen lihat kuburanku. Alladzi sa'udfanu fihi, yang aku akan kubur di situ. Aku pengen lihat kuburku yang aku akan dikubur di situ. Fahamilu wa Haruna, mereka membawa Harun, dibawalah Harun ar-Rasyid ila qabri, kepada kubur yang telah disiapkan untuknya. Fanadhara Harunu ilal qabri, kemudian Harun ar-Rasyid melihat ke kubur, wabaka, dan menangis. Ayo semua harus berani melihat kuburnya masing-masing sampai bisa menangis. Wa rafa'a ra'sahu ila samai, kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Wa qala, dan berkata, menengadah begini dan berkata, ya man, wahai zat,
La yazulu mulkuhu, zat yang tidak pernah berakhir, tidak pernah hilang kekuasaannya. Wahidat yang tidak pernah lengser kerajaannya. Wahidat yang tidak pernah runtuh kerajaannya. La yazulu mulkuhu. Irham, berikan kasih sayangmu ya Allah. Man qad zala mulku, orang yang telah hilang kerajaannya. Orang Rasul sudah tidak mimpin lagi, sudah sakit. Artinya engkau yang wahid, zat yang mempunyai kerajaan abadi. Berikan kasih sayang kepada orang yang sudah enggak punya kerajaan lagi, hamba. Kemudian wa'ud, setelah melihat kisah begini, ud ila nafsika. Kembalilah kepada dirimu sendiri. Dirimu masing-masing, hei hamba Allah. Fahasibha. Ayo, hitung-hitungan dengan dirimu sendiri. Apa yang sudah dilakukan dari kejahatan-kejahatan, ketidakbaikan. Qabla an tamut, sebelum kau mati. Sampai engkau menyadari bahwa engkau melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dan hadapkan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah yang maha pengampun. Dan sungguh Allah senang dengan hambanya yang mohon ampun. Wa tuzayyin, kemudian kau hiasi dirimu sendiri bil a'malis salihati, dengan amal yang baik. Berdandan menghadap kepada Allah dengan amal yang baik. Lil ardil akbari, kita berdandan dengan amal yang baik. Lil ardil akbari, untuk di arad akbar hari kiamah. Yang semua akan terpamerkan segala amalnya. Akan ditampakkan amalnya saat itu. Yang maksiat dengan kemaksiatannya terhinakan saat itu. Yang punya kebaikan akan bangga dengan kebaikannya. Kamu punya apa? Tampak di situ. Oh, ini suka nyuri, ini suka menggonjing, ini suka ini ketahuan. Yang satu ini suka membantu, ini suka ketahuan semua. Ardil akbar. Hari kiamat nanti. Qala subhanahu fi muhkamit tanzili, Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Walan tandur namsun, dan hendaknya setiap orang melihat ma qaddamat lighadin, apa yang telah ia siapkan untuk menghadapi hari nanti, hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi bayani, di saat menjelaskan untuk kita, annal falaha, sungguh keberuntungan itu ada pada fi muhasabatin nafsi, dalam kecerdasan, kecekatan orang dalam mengoreksi dirinya. Muhasabah, menghitung-hitung kesalahannya untuk tobat. Muhasabatun nafsi disebut dalam Al-Quran, qad aflaha, telah beruntung, man zakka, barang siapa telah mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya itu caranya bagaimana? Seperti kalau kita mensucikan baju, bagaimana caranya? Membersihkan baju, dilihat mana yang kotor lalu kita gosok. Setelah itu baru bersih. Jadi mengetahui mana yang kotor baru kita bersihkan. Yang tidak mengetahui kotornya di mana lalu bersihkan, nggak akan bersih. Maka menyadari dosanya baru memohon kepada ampun, itulah tobat. Tobat dari dosa yang tidak pernah disadari belum tobat. Sehingga dikatakan syarat tobat yang paling penting adalah at-tobat an-nadamah. An-nadamatu at-taubatu. Tobat itu adalah nyesel. Dan nyesel tidak mungkin terjadi kecuali karena orang itu menyadari dosanya. Itu bahayanya besar. Jadi yang namanya tobat adalah harus nyesel. Untuk sampai kepada penyesalan, seorang itu harus sadar. Kalau tidak sadar nggak akan bisa menyesal. Dan untuk sampai kepada sadar harus pandai merenungi diri, muhasabah. Merenungi diri untuk menyadari kalau dia pernah berdosa dan meyakinkan bahwasanya dosa itu mengerikan. Baru setelah itu ada penyesalan. Setelah penyesalan baru dia akan bergegas menuju tobat. Man zakka nafsahu, yang membersihkan dirinya sendiri, wa alzamaha, dan mewajibkan kepadanya at-ta'at wal qana'ata, untuk wal qana'ata, pasrah, bersyukur kepada Allah. Wa hamilaha alal inqiyadi, dan membawa kepada dirinya untuk patuh li awamirillahi, kepada perintah-perintah Allah. Wa mukhalafatil hawa, dan melawan hawa nafsunya. Wa syaitani, dan melawan syaitan. Qad khaba, dan telah sia-sia. Qad khaba, telah sengsara. Qad khaba, telah celaka. Man, orang dasaha, yang merendahkan dirinya. Yang merendahkan dirinya, tadi yang mensucikan dirinya. Dasa ini dasa, mengotori dirinya. Aidan nasa, mengotori nafsahu, dirinya, fil athami, dalam dosa-dosa, wal ma'asiyat, ma'asi dan kemaksiatan. Walam yuhasibha, dan tidak merenungi
Dosa-dosanya nggak sadar. Dosa yang paling dosa adalah manusia yang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Repot. Wa yakhudhu bi khitamiha, dan tidak berusaha untuk ini mengambil, jadi dari menyadari dosanya untuk kembali kepada Allah dengan pertobatan. Jadi disadari dosa-dosanya. Ya ini jadi bahan renung, makanya menyesali akan dosa tidak boleh berhenti kapanpun. Lah kalau orang yang dannasaha, yang merendahkan dirinya adalah bal ahmalaha, membiarkan hawa nafsunya, tar'a, bebas, mengembala, bebas berkeliaran, fi mustanqa'ir radha'ili, di dalam genangan-genangan kehinaan. Sampai di sini insyaallah hari Jumat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Semoga Allah menjadikan kita ahli taubat di bulan mulia ini. Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak kita, dosa kita semuanya. Dan semoga Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, berkasih sayang karena Allah, berbagi karena Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.